Bab 731. Lukas mengerutkan kening ketika melihat roti lapis itu. Sudah sangat larut dan kamu belum sarapan. Karena sangat lapar, Corin mengambil roti lapis dan menggigitnya sebelum berkata, "Ya." Ceritanya panjang. Banyak hal terjadi yang membuatku tidak bisa sarapan dengan tenang. Kau tidak tahu apa yang harus kulalui untuk bisa makan roti lapis ini sekarang. Kau mungkin sudah sarapan, jadi maafkan aku karena tidak menawarkannya. Lukas tidak keberatan karena dia datang ke sini bukan untuk makan. Yang lebih penting, dia mengkhawatirkannya. Kamu hamil, Corin. Sepiring roti lapis saja tidak cukup bergizi untuk membesarkan bayi yang sehat. Apalagi kamu harus sarapan lebih awal. Seperti yang kukatakan, ada sesuatu yang menghalangiku untuk sarapan lebih awal. Lagi pula, sebentar lagi jam makan siang, kata Corin dengan acuh tak acuh. Lukas melihat jam tangannya. 2 jam lagi belum waktunya makan siang. Jangan bilang kamu bakal kelaparan sampai jam segitu. Corin melambaikan roti lapis di depannya. Halo, aku sedang makan, iya. Lukas mengerutkan kening dan berbalik menatap Bowen dengan tatapan menuduh. Beginikah cara kalian merawatnya selama ini? Bowen tidak mengerti mengapa Lukas begitu marah, tetapi meskipun begitu, ia tetap menjaga nada bicaranya tetap sopan saat menjawab, Tuan Lukas, semuanya tidak seperti yang terlihat. Semua bahan dikirim ke dapur 3 kali sehari dan sesuai waktu makan. Pagi ini, dapur bersama ahli gizi menyiapkan sarapan yang sangat mewah untuk Nyonya, tetapi karena suatu alasan, beliau tidak sempat memakannya. Dan karena bahan-bahan untuk makan siang belum dikirim, dapur hanya bisa membuat sandwich dengan apa yang mereka punya. Lukas menatap roti lapis polos di tangan Corin sebelum berbalik bertanya pada Bowen, lalu, apakah di dapur ada oatmeal, kacang kering, atau beri? Ya, dapur memang menyimpan persediaan biji-bijian dan makanan kering di dapur. Hanya sayuran segar, daging, dan makanan laut yang dikirim 3 kali sehari, jadi dapur tidak menyimpan stok bahan-bahan tersebut. Lukas berdiri dan berkata, bagus. Siapkan oatmeal dan kacang kering atau beri untukku. Aku akan menggunakannya untuk memasak sesuatu. Bowen sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, baik, Tuan Lukas. Mohon tunggu sebentar. Corin terus mengunyah roti lapisnya sambil menatap Lukas dengan alis terangkat. Ada apa ini? Apa dia benar-benar akan memasak sesuatu di rumah ini? Ini sama sekali tidak seperti dirinya. Lukas melepas jasnya dan berjalan ke dapur sambil menggulung lengan bajunya. Bowen juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa Tuan Lukas sengaja mampir hanya untuk memasak sesuatu? Sambil memikirkan hal itu, Bowen segera memerintahkan seorang pelayan untuk melaporkan kejadian ini kepada Jeremy. Sementara Lukas sedang menyibukkan diri di dapur, Corin terlihat sedang bersandar di pintu dapur, mengunyah roti lapisnya dan memperhatikan Lukas dengan rasa ingin tahu. Tuan Lukas, saya tidak pernah tahu Anda bisa memasak, kata Corin. Lukas sedang berdiri di atas kompor dan mengaduk panci. Setelah beberapa detik terdiam, akhirnya ia berkata, sejujurnya, aku hanya tahu cara memasak beberapa hidangan favorit adikku sejak dulu. Dia selalu memintaku bermain rumah-rumahan dengannya waktu kami masih kecil. Corin tertegun sejenak sebelum melanjutkan mengunyah roti lapis keringnya. Sedikit rasa dingin terpancar di matanya saat ia terkekepelan. Yah, kurasa aku harus berterima kasih pada Nona hanya karena sudah mendapat kesempatan mencoba masakanmu. Jeremy tiba-tiba berhenti mengaduk panci. Ia lalu berbalik dan menatapnya dengan aneh, matanya memerah. Kenapa kau tidak menunggu di luar saja? Semua asap ini tidak baik untuk bayinya. Aku akan mengeluarkan makanannya setelah selesai. Corin mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Ia lalu kembali ke ruang makan. Apa Lukas salah minum obat hari ini? Atau ini salah satu triknya agar aku menyerahkan Jeremy agar Anya bisa memilikinya? Yah, bagaimanapun juga, semuanya pasti semakin menarik. Bab 732. 15 menit kemudian, Lukas mengeluarkan semangkuk oatmeal panas dan meletakkannya dengan lembut di depan Corin. Ini, coba sedikit. Corin memandangi oatmeal itu sebelum mengambil sendok untuk mengaduknya,
memperlihatkan beberapa kacang kering dan beri di dalamnya. Ia menatap Lukas dan bertanya, "Oatmeal dengan kacang dan beri?" Lukas mengangguk. "Ya, kamu butuh semua vitamin yang bisa kamu dapatkan sekarang karena kamu sedang mengandung. Ini dulu favoritmu waktu kamu." Mendengar hal ini, Corin tiba-tiba merasakan gelombang kejut mengalir melalui tubuhnya, menyebabkan dia mengerutkan kening dan matanya bergetar saat kesadaran itu muncul di benaknya. Lukas merasa sulit untuk melanjutkan ketika melihat kerutan di wajah Corin, jadi dia berhenti bicara, khawatir mengungkapkan apa yang dia ketahui saat itu akan memengaruhi selera makannya. Maksudku, makanlah oatmeal selagi masih panas." Corin tersadar dan berkata, "Terima kasih." Ia menyipitkan mata, menyendok sesendok oatmeal, meniupnya sebelum memasukkannya ke mulut. Ya ampun, enak sekali. Oatmeal itu ternyata sesuai seleranya dan tingkat kemanisannya pas. Namun, ia sama sekali tidak ingat pernah makan ini saat masih kecil. Lukas kembali duduk di tempat duduknya semula dan menatapnya dengan lembut. Matanya seakan menahan 1000 badai saat ia berusaha menekan semua emosi karena akhirnya menemukan kembali adiknya yang telah lama hilang. "Bagaimana rasanya?" tanyanya lembut dan ragu-ragu. Corin mengangguk setuju dan hendak memujinya ketika, "Lukas, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Anya dari tangga. Ia segera berlari menuruni tangga, menuju ruang makan, dan menatap Lukas dengan rasa ingin tahu. Lukas terkejut melihat Anya turun dari tangga juga. "Anya, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan cemberut tegas. Anya mengalihkan pandangannya karena merasa bersalah. Aku kesini untuk mencari Francine. Bagaimana denganmu? Kenapa kau kesini?" Ia merasa sangat aneh Lukas mau muncul di rumah keluarga Holden. Francine, yang mengikuti Anya menuruni tangga, langsung tahu alasan kedatangan Lukas begitu melihatnya. "Perlukah kau bertanya, Anya? Lukas pasti datang ke sini untuk membawamu pulang," katanya dengan percaya diri. Setelah memikirkannya, Anya berpikir pasti itu juga alasannya, kalau tidak, alasan apa lagi yang cukup kuat bagi Lukas untuk datang langsung ke rumah keluarga Holden. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Lukas tahu ia ada di sana, satu hal yang ia yakini adalah Lukas pasti sangat mengkhawatirkannya sehingga ia datang jauh-jauh untuk membawanya pulang. Hal ini membuat Anya sangat senang karena ia pikir Lukas masih marah padanya atas apa yang terjadi pada Joey kemarin. Kini ia akhirnya bisa tenang karena tahu bahwa apapun yang terjadi, kakaknya akan selalu mempercayainya, memaafkannya, dan mencintainya. Corin berhenti berbicara dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghabiskan semangkuk oatmeal di depannya saat Anya dan Francine masuk ke ruang makan. Bab 733. Melihat Corin begitu menikmati makanannya membuat Francine marah. Karena itu, ia memutuskan untuk mempersulitnya. "Lukas, aku senang sekali kau datang. Coba tebak apa yang terjadi barusan." Corin menuangkan semangkuk penuh sup ramen panas ke kepala Anya. Tak hanya baju Anya yang kotor, wajahnya juga ikut terbakar. "Jadi, aku terpaksa membawa Anya ke kamarku untuk mandi dan berganti pakaian bersih." Setelah Francine selesai bicara, Anya tahu itu isyarat baginya untuk berpura-pura memaafkan. "Lukas, tolong jangan terlalu keras pada Corin. Dia tidak bermaksud begitu, dan aku baik-baik saja," katanya sambil menangis. Lukas mengerutkan kening dan menatap Corin dengan sedih. "Kenapa kamu pesan makanan untuk dibawa pulang padahal dapur sudah menyiapkan sarapan mewah untukmu?" Anya dan Francine tercengang mendengar pertanyaan Lukas. Awalnya, mereka menunggu dengan penuh harap Lukas akan marah pada Corin, jadi pertanyaan itu benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan, mereka merasa Lukas salah paham. Corin sangat menikmati oatmealnya. Ia mendecakkan bibir dan berkata, "Yah, aku tidak perlu pesan makanan kalau tamu kita tidak kebetulan makan sarapan mewah yang khusus disiapkan untukku, dan aku tidak perlu puas dengan roti lapis kalau tamu kita tidak kebetulan menumpahkan susu ke ramenku." Kerutan dalam langsung muncul di dahi Lukas. "Satu-satunya tamu yang ada di sini sebelum aku adalah Anya, jadi dia pelaku yang menyebabkan Corin melewatkan sarapannya." Anya diam-diam senang ketika melihat amarah Lukas membuncah. Ya, dia akhirnya akan meledak pada Corin.
Ia pikir sudah pasti Lukas akan memihaknya karena memang begitulah keadaannya sejak dulu. Karena itu, ia tidak ragu untuk memperkeruh suasana. Lukas, aku tidak bermaksud memakan sarapan Corin. Sumpah, aku tidak tahu itu sarapannya. Aku merasa agak pusing karena gula darah rendah, jadi Francine menawariku makanan. Dan aku tidak bermaksud menumpahkan susu ke dalam ramen Corin. Aku khawatir dia akan tersedak ramennya, jadi aku membawakannya susu, tapi aku kehilangan keseimbangan di jalan dan tanpa sengaja menumpahkan susu ke dalam ramennya. Aku langsung minta maaf dan berjanji mengganti 2 kali lipat dari harga makanannya, tapi amarahnya pasti sudah menguasainya sejak dia menyiramkan ramen ke kepalaku. Tapi aku mengerti apa maksudnya, jadi tolong jangan marah padanya, Lukas. Ini semua salahku sejak awal. Suara Anya menjadi semakin menangis saat dia melanjutkan ke titik di mana dia hampir larut hingga menangis sejadi-jadinya. Mata Lukas menjadi gelap. Ia menatap Anya dengan dingin dan mendengus. Jadi, kau tahu apa yang kau lakukan itu salah. Tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti biasanya dari Lukas membuat Anya tertegun. Ia mendongak menatapnya dengan kaget. Lukas, kenapa kamu datang ke sini padahal kamu tahu gula darahmu rendah? Seharusnya kamu istirahat di rumah. Lukas menceramahi dengan tegas. Anya tidak mengerti mengapa Lukas bersikap seperti itu. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar dari keterkejutannya. Lukas, aku tidak tahu kalau gula darahku akan rendah sebelum datang ke sini. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, itu pasti karena aku lupa sarapan di rumah, jelas Anya lemah. Lukas tidak terpengaruh oleh penjelasannya. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini daripada tinggal di rumah untuk merawat Joey? Secercah rasa bersalah melintas di mata Anya. Pengasuhnya sedang mengurus Joey, jadi kupikir aku. Joey tidak hanya terluka parah tetapi dia hampir kehilangan nyawanya kemarin dan namun Anda tampaknya tidak khawatir tentang dia sama sekali. Kalau aku nggak tahu lebih baik, aku pasti mengira pengasuh itu ibu angkat Joey, bukan kamu. Lukas, Bab 734. Kepala Lukas mulai berdenyut-denyut, sakit kepala yang luar biasa. Ia tak percaya betapa tidak bertanggung jawabnya Anya. Ia memijat alisnya dan berkata, aku tak peduli apa yang kau lakukan di sini. Kau harus pulang sekarang juga. Anya tahu Lukas serius. Ia mengangguk patuh sambil berjalan menghampirinya. Lukas, aku tahu seharusnya aku tidak meninggalkan Joey sendirian dan datang ke sini. Aku janji akan menghabiskan waktu bersamanya begitu aku pulang. Ayo kita pulang sekarang, Lukas. Lukas tetap duduk di tempatnya. Edmund ada di luar. Dia akan mengantarmu pulang. Anya terkejut sekaligus terluka. Lukas, kamu nggak mau pulang bareng aku. Aku masih ada urusan yang belum selesai di sini, jadi kamu pulang duluan. Apa? Jadi dia tidak datang untuk membawaku pulang? Pikir Anya kaget. Ia melihat ke arah Lukas dan mendapati bahwa di hadapannya ada Corin. Apa dia datang ke sini untuk mencari Corin? Semakin ia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Aku tidak keberatan menunggumu menyelesaikan urusanmu di sini, Lukas. Aku lebih suka menunggu agar kita bisa pulang bersama. Kamu tidak perlu melakukan itu. Pulang saja sekarang. Lagi pula, aku akan langsung bekerja setelah ini. Kata Lukas dengan tidak sabar. Pada saat itu, Anya tidak bisa lagi mencari alasan untuk tetap tinggal meskipun dia sangat ingin mendengar apa yang Lukas katakan kepada Corin jadi dia hanya berkata, baiklah, aku akan bergerak dulu. Sebelum pergi, ia menatap Francine tajam. Melihat ini, Francine awalnya terkejut, tetapi kemudian ia tersadar. Anya, tunggu aku ikut denganmu. Anya terdiam dan sudut mulutnya mulai berkedut. Gadis bodoh itu. Kenapa dia ikut denganku? Aku ingin dia tetap di sini dan menguping Lukas dan Corin. Aduh, dasar bodoh. Francine sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menerima pesan yang salah. Ia bergandengan tangan dengan Anya dan mereka berdua berjalan keluar dari mansion. Anya, ada apa dengan Lukas hari ini? Kukira dia datang untuk menjemputmu pulang. Tidak, bisik Francine. Anya diam-diam memutar bola matanya sebelum tertawa palsu. Entahlah, mungkin ada sesuatu yang perlu dia katakan pada Corin.
Francine memikirkan jawaban Anya ketika inspirasi tiba-tiba muncul. Oh, aku tahu. Kakakmu pasti datang ke sini untuk menekan Corin agar meninggalkan kakakku agar kau bisa mendapatkannya kembali. Anya merenungkan kemungkinan itu dan menyimpulkan bahwa itu sangat mungkin karena Lucas selalu mengkhawatirkan prospek pernikahannya. Ya, dia pasti datang ke sini untuk menekan Corin agar mengembalikan Jeremy kepadaku. Setelah Anya dan Francine pergi, Bowen dan para pelayan lainnya pun dengan sadar meninggalkan ruang makan agar Corin dan Lucas dapat berbicara secara pribadi. Lucas diam-diam menatap Corin yang masih fokus memakan oatmealnya. Bagaimana rasanya? Kamu suka? Tanyanya lembut. Corin mengangguk senang dan berkata, "Yap. Ini sangat lezat." Senang menerima pujian dari Corin, Lucas tersenyum dan berkata, "Sepertinya makanan kesukaanmu tidak berubah sejak kamu kecil." Corin sedikit terkejut dengan apa yang dikatakannya. Ia mendongak dan berkata dengan tenang, "Benarkah? Aku sama sekali tidak ingat pernah makan ini." Lucas mengernyit sejenak. "Apa kau tidak merasa aneh aku tahu makanan favoritmu waktu kecil?" Corin tersenyum dan berkata, "Aku memang merasa aneh. Jadi, maukah kau memberitahuku bagaimana kau tahu?" Setelah beberapa detik hening, Lucas berkata dengan sungguh-sungguh, "Corin Carew, kau sebenarnya adalah adikku yang telah lama hilang dan namamu adalah Luna Rivera." Corin dengan tenang memakan sesendok oatmeal lagi sebelum berkata, "Aku tahu." Bab 735. Kau tahu? Tanya Lucas dengan kaget. "Ya," kata Corin dengan acuh tak acuh. "Kapan kamu tahu?" Tanya Lucas yang bingung. "Tidak lama setelah aku bertemu denganmu." Jawabannya membuatnya semakin bingung. "Lalu kenapa kau tidak memberitahuku?" Corin melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek. "Apa kau akan percaya kalau aku bilang waktu itu? Bukankah kau selalu menganggapku sebagai pendaki sosial yang nakal? Coba pikirkan, apa yang akan kau pikirkan kalau tiba-tiba aku bilang aku sebenarnya adik perempuan yang telah lama hilang dan kau cari selama ini? Kemungkinan besar kau akan menganggapku sebagai wanita licik yang rela berbohong dan menipu untuk masuk ke dalam keluargamu, kan?" Lucas langsung tegang karena dia tahu dia pernah bersikap sangat buruk terhadap Corin di masa lalu. "Aku akui aku memang punya prasangka buruk terhadapmu saat itu, dan seharusnya aku tidak melakukan itu. Maaf, Corin. Bisakah kau menerima permintaan maafku?" Corin meletakkan sendoknya dan melambaikan tangannya. "Tidak, jangan minta maaf padaku, Tuan Lucas. Ini tidak seperti dirimu. Sebaiknya kau biarkan saja seperti ini. Kau kan adik Anya, bukan adikku." Lucas mengerti Corin punya banyak alasan untuk membencinya, tetapi ia tetap berusaha meyakinkannya. "Corin, kita akan selamanya terikat oleh darah kita, jadi apapun yang kau katakan, aku akan selalu menjadi saudaramu." Corin bersandar di kursinya dan menatapnya dengan dingin. "Tuan Lucas, kau benar. Kita memang ada hubungan darah, tapi itu tak berarti apa-apa bagiku. Malahan, kita hanyalah orang asing yang kebetulan bertemu. Berasal dari rahim yang sama. Kami tidak memiliki kesamaan apapun selain itu. Bahkan bisa dibilang kami adalah dua orang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Aku tahu apa yang kulakukan padamu di masa lalu sungguh tak termaafkan dan kau sangat menderita karenanya, tapi bisakah kau menemukan ketulusan di hatimu untuk memberiku kesempatan menebusnya? Kumohon," pinta Lucas. Corin terkekeh datar. "Mari kita kesampingkan dulu fakta bahwa kita ini kakak beradik. Tuan Lucas, aku tahu kau tidak suka bergaul dengan orang desa yang tidak patuh sepertiku, dan begitu pula, aku tidak suka orang sepertimu yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain hanya karena ia cukup beruntung lahir di keluarga kaya. Kita tidak memiliki nilai-nilai yang sama dan kita tidak beruntung tumbuh bersama, jadi sebenarnya kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil peran sebagai saudara." "Tidak, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Lucas mencoba menjelaskan. Sejujurnya, ia memang mengagumi Corin, tetapi karena semua hal yang terjadi antara Corin dan Anya, ia tak bisa menahan prasangka dan permusuhan terhadap Corin. Sedangkan Corin, ia akhirnya tahu kenapa Lucas datang mengunjunginya hari ini. Jadi itu sebabnya dia mendesakku untuk bertemu. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Lucas tahu tentang identitasnya, ia tidak ingin membuang-buang waktu mendengarkan Lucas meminta maaf padanya.
Terima kasih sudah membuatkanku oatmeal ini. Aku beruntung bisa mencicipi masakanmu, kata Corin dengan senyum tenang dan sopan. Aku bisa membuatnya lagi untukmu jika kau mau, kata Lukas lembut. Tidak, itu tidak perlu. Sekali saja sudah cukup. Sekarang, permisi dulu, saya merasa agak lelah, jadi saya tidak akan meminta Anda tinggal untuk makan siang. Bowen, tolong antar Tuan Lukas pergi. Baik, Bu. Bowen melangkah maju dan menambahkan, Tuan Lukas, silakan lewat sini. Lukas ingin tinggal lebih lama, tetapi ia tak sanggup melakukannya setelah memikirkan semua hal buruk yang pernah ia lakukan pada Corin di masa lalu. Karena itu, ia mendesah tak berdaya, berdiri, dan berkata, aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka kalau kau tidak pernah datang lagi. Jangan lupa, Tuan Lukas, aku sekarang istri Jeremy. Keluargamu dan keluarganya selalu saling membenci, jadi sebaiknya kita tidak pernah menghubungi lagi. Lukas tak mampu menjawab, jadi ia hanya berbalik dengan pasrah. Ia sedang berjalan keluar ruang makan ketika Corin tiba-tiba memanggilnya, tunggu. Karena mengira dia telah berubah pikiran, Lukas segera berhenti berjalan dan berbalik untuk menatapnya dengan penuh harap. Bab 736. Corin menatapnya dengan ramah. Kamu masih ingat waktu aku bekerja di Rivera Group beberapa hari sebelum kamu memecatku? Mendengar hal itu, Lukas langsung merasa malu dan berkata, kamu boleh kembali bekerja di Rivera Group kalau kamu mau. Aku akan memberimu posisi apapun yang kamu mau dan kamu bisa mulai kapan pun kamu mau. Oh, Anda salah, Tuan Lukas. Yang ingin saya katakan adalah saya harap Anda bisa membayar gaji yang Anda berutang untuk beberapa hari itu karena saya tidak suka bekerja tanpa bayaran, kata Corin sambil tersenyum. Lukas menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jadi ini bukan tentang uang. Lagi pula, dia cuma mau ngejelasin kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Dengan kata lain, dia nggak mau terima aku jadi kakaknya. Corin mengangkat alisnya. Ada apa? Kau tidak mau memberiku uangnya. Lukas tersentak kaget. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku bersedia memberimu berapapun yang kau mau. Dia lalu mengeluarkan dompet dari sakunya dan menandatangani cek untuknya. Melihat ini, Corin berkata dengan nada mengejek, kau mau menyuapku dengan cek lagi. Lukas menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba teringat saat-saat ia menyuap Corin dengan cek. Sekali lagi, ia diliputi rasa bersalah dan malu. Ia segera menyimpan cek itu dan berkata, aku bisa mentransfer uangnya kalau kau tidak suka menerima cek dariku. Saya terima uang tunai, terima kasih. Kamu nggak perlu repot-repot nulis cek atau transfer uang ke saya karena hasil kerja beberapa hari itu nggak seberapa. Setelah beberapa detik hening, Lukas berkata, saya tidak punya banyak uang tunai saat ini, tetapi saya akan meminta Edmund untuk mengantarkannya nanti. Corin mengangkat alisnya. Berapa yang kamu punya sekarang? Lukas menunjukkan uang di dompetnya. Sekitar $275. Itu lebih dari cukup. Corin berdiri, menghampiri Lukas, mengambil dompetnya, dan menghitung $200. Menurut upah buruh di pasaran, $200 memang lebih dari jumlah yang wajar untuk beberapa hari kerjaku. Tapi karena aku sudah mendapatkan kesepakatan dengan perusahaan, kita anggap saja sisanya sebagai bonus kecil untukku. Apa kau setuju? Uang sebanyak itu hanyalah uang receh bagi Lukas. Lagi pula, uang bukanlah hal yang penting saat ini. Ia menatap Corin lekat-lekat, berharap sekuat tenaga agar Corin berubah pikiran. Luna, jangan panggil aku begitu. Namaku Corin Keru, sela Corin. Ia tak suka dipanggil dengan nama lamanya. Lukas tak punya pilihan selain menuruti keinginannya. Corin, aku tahu butuh waktu bagimu untuk menerimaku sebagai saudaramu dan memaafkan semua kesalahanku di masa lalu, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin memberimu waktu untuk memikirkannya. Namun, aku harap kau ingat untuk datang kepadaku jika mertuamu atau Jeremy membuat masalah untukmu. Aku berjanji akan melindungimu mulai sekarang. Corin tersenyum. Itu tidak perlu, Tuan Lukas. Tidak seperti Nona Anya, aku bisa melindungi diriku sendiri. Lagi pula, tidak ada orang waras yang berani macam-macam denganku.
Ada banyak hal yang ingin Lukas katakan kepadanya tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana jadi dia hanya menatapnya dengan ekspresi sedih dan mata lelah dan merah. Saat itu, Bowen melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Tuan Lukas, Nyonya kami ingin beristirahat sekarang. Izinkan saya mengantar Anda keluar." Lukas menghela napas berat, lalu ia melirik Bowen sebelum berbalik untuk pergi. Setelah keluar dari rumah keluarga Holden, Lukas melihat mobilnya masih terparkir di gerbang. Kenapa Edmund masih di sini? Bab 737. Lukas menyipitkan matanya, berjalan ke mobil, dan masuk ke dalamnya. Anya dan Francine duduk di kursi belakang sambil membicarakan sesuatu tetapi mereka langsung berhenti ketika Lukas masuk ke dalam mobil. Anya, yang kini terjepit di antara Lukas dan Francine, menoleh padanya dan berkata, "Oh, Lukas, kamu kembali." Lukas sudah kelelahan saat itu. Ia bersandar di kursi dan mengusap-usap dahinya. "Bukankah aku sudah memintamu pulang dulu?" Anya cemberut sedih dan mencoba menjelaskan, "Kamu tidak akan punya mobil kalau aku pulang duluan, jadi aku meminta Edmund untuk menunggumu." Terhadap hal ini, Lukas hanya mengeluarkan suara datar sebelum menutup matanya dan terdiam. Francine, yang tak kuasa menahan rasa penasarannya, menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Lukas, bagaimana percakapanmu dengan Corinne? Apa kau berhasil meyakinkannya untuk meninggalkan kakakku?" Lukas mengerutkan kening dan membuka matanya untuk meliriknya. "Sepertinya kau benar-benar ingin dia meninggalkan kakakmu." Francine mengangguk. "Ya, apa kau juga tidak mau? Maksudku, satu-satunya cara Anya bisa bersama kakakku adalah jika Corinne putus dengannya." "Lukas, aku tahu kau akan melakukan apa saja untuk Anya, jadi kau harus menyingkirkan semua penghalang yang menghalangi kebahagiaan Anya." Lukas meliriknya dengan nada memperingatkan. "Nona Francine, kenapa kau tidak mengurusi urusanmu sendiri? Dan mulai sekarang, aku tidak ingin mendengarmu menjelek-jelekkan kakak iparmu lagi. Kalau tidak, aku akan menjadi seseorang untuk menghukummu bahkan atas nama Jeremy." Francine tercengang. "Lukas, ada apa dengan?" Anya juga tercengang. "Apa aku salah dengar? Soalnya, sesaat aku mendengar Lukas memanggil Corinne sebagai adik ipar Francine. Ada apa ini? Kenapa sepertinya Lukas sudah sepenuhnya memihak Corinne?" "Nona Francine, kami tidak menerima anggota keluarga Holden di mobil kami, jadi silakan keluar dari mobil sekarang juga," tambah Lukas dengan kasar. Francine bisa merasakan aura menindas yang tak kalah kuat dari Jeremy, terpancar dari tubuh Lukas. Ketakutan, ia segera keluar dari mobil dengan canggung, menggagalkan rencananya untuk menghabiskan waktu bersama Anya di rumahnya. Edmund langsung pergi bersama Lukas dan Anya di dalam mobil setelah Francine turun. "Lukas, apa yang kau bicarakan dengan Corinne?" tanya Anya dengan nada santai yang dibuat-buat. "Itu bukan urusanmu," kata Lukas dingin. Ia sedang tidak ingin bicara dengan Anya. Anya mendekatkan diri pada Lukas dan dengan nada pura-pura manisnya yang biasa, berkata, "Aku tahu ini bukan urusanku, tapi tolong beritahu aku saja. Kalau tidak, aku pasti akan mati penasaran. Maksudku, hubungan kalian berdua dulu tidak baik, jadi kenapa kalian datang berkunjung hari ini?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Lukas menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Apakah Joey bersedia membiarkanmu menggendongnya sekarang?" Wajah Anya langsung menegang. Kenapa kamu tidak urus urusanmu sendiri dulu sebelum ikut campur urusan orang lain?" tegur Lukas dengan tegas. Anya tidak menyangka Lukas akan memperlakukannya sekeras itu. Dengan kecewa, ia berkata dengan nada memelas, "Lukas, aku tahu aku seharusnya lebih memperhatikan Joey, tapi aku merasa sangat tertekan karena Jeremy tidak ingin bersamaku lagi." Lukas sudah cukup mendengar saat itu, jadi dia menyela, "Kamu tidak bisa terus-menerus menggunakan Jeremy sebagai alasan untuk tidak menata hidupmu. Kalau dia tidak menginginkanmu, terserah. Cari saja kegiatan lain. Hidup seorang wanita seharusnya tidak berputar di sekitar seorang pria." Anya. Bab 738. Anya benar-benar terkejut karena Lukas tidak pernah berbicara sekasar itu padanya sebelumnya. "Tapi aku sungguh mencintainya, kamu, dari semua orang, seharusnya tahu itu." Lukas mengernyitkan dahi.
Butuh dua orang untuk membuat sebuah hubungan berhasil. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Jika pihak lain tidak mencintaimu, apapun yang kau lakukan, dia tetap tidak akan mencintaimu. Kenapa kau tidak melepaskannya saja, Anya? Waktu akan menyembuhkan semua luka dan kau pasti akan menjadi lebih baik karenanya. Mata Anya langsung memerah karena air mata yang mengalir deras. Lukas, ada apa denganmu? Apa Corin mengatakan sesuatu padamu? Kenapa rasanya kau benar-benar berubah? Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Sekesal apapun Lukas terhadap Anya, ada satu hal yang tak bisa ia tahan, yaitu tangisannya. Bagaimanapun, Anya tetaplah adik kesayangannya. Mungkin aku terlalu keras padanya, pikirnya. Lukas menepuk bahu Anya untuk menghiburnya. Sudahlah, jangan menangis. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, Anya. Kau tahu betapa sakitnya aku melihatmu kehilangan dirimu sendiri demi Jeremy. Anya mengusap wajahnya yang berlinang air mata ke lengan Lukas. Tapi aku sungguh mencintainya. Aku tak bisa menahan diri. Lukas menempelkan tangannya ke dahi untuk meredakan sakit kepala berdenyut yang mulai terasa. Para dewa pasti sedang mempermainkanku. Kenapa kedua saudariku harus jatuh cinta pada pria yang sama? Kenapa aku harus terjebak di tengah-tengah? Setelah mengantar Anya pulang, yang kelelahan karena terus-terusan menangis, Lukas langsung pergi ke kantornya. Karena hanya ada mereka berdua, Edmund memberanikan diri bertanya, Tuan Lukas, bagaimana pembicaraan dengan Nona? Corin pergi. Apakah dia menerimamu sebagai saudaranya? Lukas mendongak dan memijat alisnya. Bagaimana menurutmu? Setelah hening beberapa detik, Edmund berkata dengan nada menghibur, Nona Corin mengalami banyak hal saat tumbuh besar di pedesaan yang membentuk karakternya yang kuat dan mandiri, jadi wajar saja jika dia butuh waktu untuk mencerna berita mendadak ini. Lukas memejamkan mata lelahnya dan terkekeh, merendahkan diri. Bukan itu. Dia sudah lama tahu aku kakaknya. Dia tahu sebelum kau memberitahunya. Tanya Edmund sambil mengerutkan kening. Ya, jawab Lukas sambil mendesah berat. Dia tahu sejak awal, tapi dia diam saja selama aku memperlakukannya dengan kasar. Dia hanya menganggapku orang asing, jadi, setelah mengetahui semua ini, apa menurutmu dia akan pernah menerimaku sebagai saudaranya? Yah, kalau dipikir-pikir begitu, agak sulit untuk itu terjadi. Tapi kenapa dia diam saja kalau tahu? Apa dia tidak ingin diterima kembali di keluarga dan merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh orang-orang yang darahnya sama dengannya? Mungkin itu hanya menunjukkan betapa dia membenciku. Lukas melengkungkan bibirnya membentuk senyum mengejek dirinya sendiri. Edmund telah menyaksikan sendiri sejauh mana Lukas akan berusaha melindungi Anya dari Corin, dan sejujurnya, dia merasa Lukas agak berlebihan. Karena itu, dia menghela napas berat dan berkata, sabarlah, Tuan Lukas. Saya yakin Nona Corin pada akhirnya akan menerimamu. Lukas tetap diam karena dia tahu kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Luna tidak melakukan ini karena dia marah padaku, dia melakukan ini karena dia sama sekali tidak membutuhkanku. Dia tidak peduli punya saudara laki-laki atau ayah yang kaya dan berkuasa, tidak. Kalaupun iya, dia pasti langsung lari memberitahu kita kalau dia Luna begitu tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi disinilah aku, selalu berpikir dia pendaki sosial yang licik dan bertekad menikahi pria kaya. Bab 739. Pada saat itu, Lukas berharap ia dapat kembali ke masa lalu untuk menamparnya karena salah mengenali Corin. Sementara itu, kembali ke rumah besar keluarga Holden. Corin mengeluarkan ponselnya, yang sedari tadi bergetar, dari sakunya segera setelah Lukas meninggalkan rumah. Itu panggilan video dari Jeremy. Ia telah menyetel ponselnya dalam mode senyap selama percakapannya dengan Lukas, dan sekarang setelah Lukas pergi, ia akhirnya bisa menjawab panggilan video itu. Wajah Jeremy yang sempurna dan tampan muncul di layar ponselnya begitu ia menekan tombol jawab. Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa lama sekali menjawab teleponku? Tanyanya dengan marah dan dingin. Corin duduk dengan lesu di sofa. Aku baru saja makan. Makan? Dengan siapa? Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Pasti ada yang mengadu dari rumah ini. Pikir Corin. Ia cemberut dan berkata dengan sedikit kesal,
bukankah kau sudah tahu jawabannya? Jeremy menyipitkan mata, ia memutuskan untuk melupakan kepura-puraannya. Kenapa Lukas datang menemuimu saat aku sedang tidak di rumah? Yang lebih penting, kenapa dia memasak untukmu? Corinne merasa Jeremy terlihat manis saat cemburu. Ia tersenyum nakal padanya dan berkata, dia mungkin bosan dan ingin datang ke rumah kita dan memamerkan keahlian memasaknya. Kata-kata, tempat kita, membuat hati Jeremy sedikit meleleh, tetapi nadanya tetap tidak senang. Kenapa kau makan makanan yang dia buatkan untukmu? Apa kau sudah lupa bahwa aku sudah pernah bilang padamu untuk tidak makan makanan yang dimasak atau dibawa orang lain? Corinne cemberut lagi. Yah, kupikir tidak apa-apa karena Lukas tidak akan sebodoh itu datang ke rumah kita untuk meracuniku, kan? Tanda hubung. Di sanalah tempat kami lagi. Mendengar dua kata singkat itu membuat Jeremy sulit menahan amarahnya pada Corinne. Karena itu, ia menghela napas dan bertanya dengan serius, jadi apa alasan kunjungannya? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan kalau kamu sudah pulang. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu sekarang. Kerutan di dahi Jeremy semakin dalam. Jelas sekali ia tidak senang dengan jawabannya. Lukas tidak biasa datang ke rumah kita kecuali ada sesuatu yang sangat serius terjadi, jadi fakta bahwa ia datang ke sana pasti berarti ia punya urusan serius dengan Corinne, tapi si brengsek itu masih berani-beraninya membuatku menunggu jawabannya. Tuan, lihat apa yang kubawa. Corinne mengangkat uang itu agar dia melihatnya. Jeremy sendiri tidak kekurangan uang, hanya memandangi kertas-kertas hijau di tangan wanita itu dengan alis terangkat. Memangnya kenapa? Akhirnya aku mendapatkan gaji yang seharusnya Lukas terima atas pekerjaanku di Rivera Group. Sudah berlarut-larut begitu lama, kupikir aku takkan pernah mendapatkannya kembali. Corinne tersenyum lebar ke arah petugas keamanan yang tegas. Jeremy lewat layar ponsel. Ayo kita makan malam di luar malam ini. Aku yang traktir. Saat itu, kerutan di dahi Jeremy akhirnya menghilang. Ia tak tahan melihat betapa menggemaskannya Corinne. Wah, murah hati sekali kau. Tentu saja, Corinne mengangkat dagunya dengan bangga. Dan aku tidak melakukan ini untuk semua orang, jadi kau seharusnya menganggap dirimu beruntung, Tuan. Oh, ya, kalau begitu, restoran mana yang kamu rencanakan? Tanya Jeremy sambil tersenyum. Bab 740. Nanti aku kirim lokasi restorannya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bekerja keras, jawab Corinne, dan sebelum Jeremy sempat berkata apa-apa, ia sudah menutup telepon. Alasan Corinne mengakhiri panggilan begitu cepat adalah karena Francine baru saja kembali dari luar dan berdiri di depannya sambil memelototinya dengan tajam. Corinne tidak ingin Jeremy khawatir dengan apa yang terjadi di rumah, jadi ia terpaksa menutup telepon. Corinne tidak terpengaruh oleh tatapan Francine yang tajam. Ia melengkungkan bibirnya membentuk senyum acuh tak acuh dan bertanya, kenapa kamu pulang? Bukankah kamu bilang mau main ke rumah Anya? Francine menyilangkan tangannya dengan angkuh sebelum duduk di sofa. Apapun yang kulakukan bukan urusanmu. Corinne menguap malas dan berkata, kau benar. Ini bukan urusanku, tapi aku harus memperingatkanmu, jauhi Anya. Dia pengaruh buruk untukmu. Francine sangat menyayangi Anya dari lubuk hatinya yang terdalam sejak mereka berdua sudah berteman lama. Bahkan, Anya telah menyuap Francine dengan permen dan barang-barang lainnya sejak mereka masih kecil, jadi wajar saja jika Francine ingin Anya menjadi kakak iparnya. Ketika mendengar Corinne menyuruhnya menjauhi Anya, ia mengira Corinne cemburu pada Anya, jadi ia hanya memutar bola matanya dan berkata, Corinne, apa hakmu mengaturku? Kau pikir kau siapa? Aku suka bergaul dengan Anya karena dia 1000 kali lebih baik darimu dan kau tak bisa berbuat apa-apa. Corinne menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kau bertanya padaku, aku pikir aku ini siapa? Yah, aku kan kakak iparmu. Aku punya tanggung jawab untuk mendisiplinkanmu atas nama kakakmu. Ini termasuk melarangmu berteman dengan orang-orang yang berpengaruh buruk padamu. Dalam 3 bulan pertama Corinne dan Jeremy bersama, mereka hanya melihat satu sama lain sebagai mitra bisnis sehingga Corinne tidak merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga Jeremy. Namun, situasinya telah berubah. Ia sebenarnya berniat menghabiskan sisa hidupnya bersama Jeremy,
Jadi ia merasa bertanggung jawab untuk mengajari Francine yang manja itu bagaimana menjadi manusia yang baik. Jika tidak, ada kemungkinan Anya akan memanfaatkan Francine sebagai cara untuk menyingkirkannya jika ia tidak memutuskan persahabatan mereka sejak awal. Mendengar ucapan Corin membuat Francine memutar bola matanya begitu keras sampai-sampai orang akan mengira ia dirasuki roh jahat. Jangan membuatku tertawa, Corin. Apa yang membuatmu berpikir aku akan mendengarkanmu? Kau pasti terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Corin terkekeh pelan sambil perlahan bangkit dari sofa. Lalu, tanpa peringatan, ia melesat ke tempat Francine duduk, memutar lengannya ke sandaran sofa, dan menjepitnya di sofa. Francine menjerit kesakitan. Corin, apa-apaan kau? Lepaskan aku, katanya ketakutan. Sekarang, apa kau masih berpikir aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Bisik Corin di telinga Francine. Menahan rasa sakit yang menjalar di lengannya, Francine menatap tajam Corin dari sudut matanya dan berkata, "Cek. Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Aku yakin kamu nggak akan berani memukulku sama sekali. Aku nggak akan pukul kamu, itu benar. Tapi bukan karena aku takut. Cuma, nggak seru aja pukul orang idiot kayak kamu," kata Corin sambil tersenyum. Setelah itu, dia melepaskan pegangannya pada Francine. Francine berdiri dan menggoyang-goyangkan lengannya ke atas dan ke bawah untuk meredakan rasa sakitnya. "Siapa yang kamu bilang idiot? Malah, kamu yang idiot di sini." Alih-alih menjawab, Corin hanya berbalik dan berkata kepada kepala pelayan tua itu, "Bowen, kamu boleh meminta semua pelayan untuk mengambil cuti setelah makan siang disajikan karena Nona Francine di sini sudah dengan sangat baik hati menawarkan untuk melakukan semua pekerjaan rumah hari ini." Maafkan saya Bu, tapi, saya tidak." Bowen sangat bingung hingga tidak tahu harus berkata apa. Francine memelototi Corin dengan tajam. "Corin, apa kau sudah gila? Kapan aku pernah menawarkan diri untuk melakukan itu?" Corinette balas menatap Francine dengan alis terangkat. "Ada apa, Francine? Aku hanya menuruti apa yang kau katakan tadi pagi saat kau menerobos masuk ke kamarku. Kalau tidak salah, kau bilang keluargamu tidak akan mentolerir perempuan pemalas di rumah ini, jadi apa salahnya memintamu mengerjakan pekerjaan rumah hari ini? Lagi pula, aku juga tidak akan mengerjakan pekerjaan rumah karena aku dilindungi oleh kakakmu. Jadi aku tidak akan diusir dari rumah meskipun aku tidak melakukan apa-apa seharian selain makan dan tidur."